Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Najwa Natania, saya dari kelas 2A. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi minggu lalu yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Hani Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber hukum pidana, lalu yang kedua, pembagian kitab undang-undang hukum pidana, dan yang ketiga, tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. KUHP mulai berlaku pada 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Di sana, mereka memakai KUHP sendiri. Adapun peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Bagian bersifat umum yakni berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 503. Kemudian bagian bersifat khusus, yakni mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 448 tentang kejahatan dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Ciri-ciri orang jahat menurut Logrosso: yang pertama, memiliki tato; yang kedua, mempunyai rahang yang lebar; yang ketiga, kapasitas otak lebih kecil dibanding manusia pada umumnya. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis yang didasarkan asas legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Contohnya, jika korban memiliki luka berat, maka pelaku menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Tetapi jika korban sampai meninggal dunia, maka pelaku dipenjara selama 7 tahun lamanya. Yang kedua, hukum pidana menurut tempat atau locus delicti. 1. Daratan negara. 2. Perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang ketiga, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. 1. Asas teritorial, KUHP pasal 2. Yang kedua, pasal personal atau nasional aktif, KUHP pasal 5. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7. Keempat, asas universitas. Dan kelima, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Demikian review materi dari saya. Sekian dan terima kasih.